kita bahas adalah ini ya, WiFi GPA ya. Ini. Jadi kita nanti akan bahas ini dan di sini apa itu nanti ya WiFi di WiFi GPA di sini ya. Ini. Nah, sebagai gambaran awal di sini ya, ini nanti, nah ini. Jadi WiFi WPA. Jadi di sini memang ada web keamanan ini. Jadi dia dalam bentuk WiFi WPA ini kan sebenarnya ini ya proteksi ya. Ini. Jadi WiFi Protect Access ya. Ini. Jadi di sini ada alamatnya, situsnya ya. Kalau misalkan ini mungkin masih bisa diakses atau tidak ini ya. Coba kalau situsnya ini kita akses ya. Jadi ini bersumber dari sini juga ya. Jadi sumber apa namanya ini. Nah ini ya. Tapi kalau di sini tampilannya sih memang ini ya. Tampilannya capture-annya seperti ini. Ya. Nah, ini ternyata ini sudah tidak bisa diakses lagi ya alamat. Coba kalau kita panggil yang ini WiFi Alliance ini aja. Ya. Jadi di sini sebetulnya adalah kita akan menemukan semua pembaruan tentang WPA dan peningkatan keamanan dari LAN nirkabel ya. Tapi kalau dari sini kita lihat di sini alamatnya, linknya ini tidak ditemukan ya, WiFi Alliance ya. Jadi WiFi Alliance.org ini sudah di sini kalau saya cari di sini tidak temukan ya. Ini. Jadi mungkin atau mungkin sedang ada ini ya trouble ya. Ini. Jadi kalau saya akses di sini dia tidak menemukan ya. We have trouble finding the set. Jadi tidak ditemukan. Jadi kalau ini kita bisa kita akses, di sini akan menemukan beberapa pembaruan ya, ini pembaruan tentang peningkatan keamanan. Jadi kayak update-nya itu aja ya, update. Jadi di sini. Jadi mungkin WPA ini di sini merupakan aliansi WiFi ya terhadap kebutuhan dari keamanan WLAN. Jadi ini diupdate ya, diupdate pada tanggal 11 Juni. Nah, ini jadi dan di sini mencakup dari misalnya 40 menit di sini ada judulnya akses yang dilindungi WiFi ini mengunci link atau tautan. Ya, jadi di sini perlu kita ketahui ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pengecekan ya, mungkin kalau ini kita cari di di Google mungkin dia ditemukan di mana gitu ya. Jadi kalau kita cari, nah ini, berubah menjadi wifi.org ya, mestinya. Coba wifi.org. Jadi WiFi Alliance ini, nah ini wifi.org ya. Jadi berubah menjadi ini, ya. Jadi mungkin ini alamatnya saya ubah ya. Jadi ini nanti bisa dicari ya di ini di dalam sini. Nah, ini. Jadi ini ternyata sudah berubah. Nanti bisa dicari di sini, ya. Ini dicari di sini. Jadi wifi.org ini di sini, ini tadi. Jadi isinya adalah ini ya, ini wifi. Jadi dia di sini ada siapa kita, ya.
kemudian membership-nya ya, di sini ada. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ada keanggotaannya, membership-nya apa di sini. Jadi kita bisa di sini ya. Kemudian ada certification-nya juga di sini. Ternyata di sini juga ada tentang sertifikasi tentang Wi-Fi-nya. Jadi ada sertifikasinya. Ini. Jadi di sini ada Flex Track, Quick Track, ada ini. Jadi Wi-Fi certificate, sertifikasi ya. Ini sertifikasi dari Wi-Fi-nya. Kemudian di sini kalau kita mengikuti sertifikasinya juga ada benefitnya ya. Kemudian apa namanya programnya juga apa di sini ada ya. Tapi di sini kita harus bergabung ya. Tapi ini juga tidak murah juga ya. Kalau untuk mendapatkan sertifikat ini juga ini ya berbayar juga. Nah, ini. Jadi ada Wi-Fi sertifikat 6, ada Wi-Fi sertifikat AC, ya ini macam-macam ini untuk sertifikasinya ya. Kemudian ada juga di sini ada authorized test. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ini authorized tes tempat-tempat tesnya ada di mana ya. Rata-rata di Taiwan, Amerika, Cina, ya, Korea, Indonesia belum ada ini ya. Nah, ini. Di India, nah, ini. Jadi tempat-tempat tesnya. Kemudian ada juga discovery ya. Discover untuk Wi-Fi-nya di sini. Ada newspaper, kemudian produk-produk yang ya. Nah, ini di sini ya. Ini jadi tentang kategori ya. Di sini produk vendornya Wi-Fi sertifikasi. Nah, jadi memang di sini didukung ya untuk sertifikasi. Seperti halnya yang Cisco ya, gitu. Cisco juga sama. Kebetulan kalau ini khusus untuk bicara tentang Wi-Fi-nya. Ya, kalau yang Cisco kan di di jaringan ya, di jaringan. Kalau Cisco di jaringan, nah itu kalau ini di ya. Nah, WLAN yang aman ini, WLAN 80211 ya. Jadi memang di sini industri WLAN ini mengakui ya kerentanan dari autentifikasinya, terutama dari privasi data ya. Dan sebetulnya kerentanan ini mungkin karena penggunaannya sendiri ya, yang mungkin di pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa bahwa kerentanan itu karena kadang juga pengaturan passwordnya ya, pengaturan passwordnya itu kadang masih default ya, tidak diubah ya gitu. Kemudian perubahan ya, ini juga perubahan masuk ke dalam draft ini 80211i ya. Ini juga ini, tapi belum disahkan ya, ini baru sekarang ini ABG ABGN ya. Apa ya? Nah, ini belum disahkan sebagai standar. Ini nanti kalau muncul ya ini. Jadi, tapi Wi-Fi Alliance tadi ya, itu sudah menyusun ya bagian dari komponen 80211i yang disebut Wi-Fi Protect Access WPA. Jadi WPA ini adalah ini 80211i ya. Jadi kalau misalkan kita cari ya di sini 802.11i ya. Nah, ini. Jadi kalau kita cari di sini i. Nah, ini. Jadi di sini i ini di sini ini. Tehnet ya coba ya. Jadi dia di sini ini. Nah, ini i. Jadi standar wireless dengan menggunakan LAN ya. Jadi di sini peningkatannya pada enkripsi. Nah, ini 80211 ya. Jadi dia peningkatannya di enkripsi untuk peningkatan dari ini Wi-Fi 80211A dan 80211B ya. Ini. Jadi include Wi-Fi ya G ya, ini.
Dan 80211i ini standar ya. Ini dia akan ada penambahan yaitu di inskripsi protokol ya, inskripsinya ya. Jadi dia akan memperbarui di bagian itu ya ini. Jadi kita bisa melihat ya 80211 itu ternyata dia adalah II. Tapi kalau di Wikipedia ini tahun 2004 ini sebenarnya yang I ini juga sudah muncul ya. Jadi 80211I ini di sini I ini untuk ini ya. Di sini 80211 Independent Wi-Fi Proteksi Access WPA ya. Jadi di sini draftnya ya, ini draft standarnya ini tahun 2004. Jadi mungkin sekarang ya sudah ada ya. Jadi pada saat ini. Jadi namanya di sini standarnya namanya adalah WEP ya. Tapi sebenarnya di sini ada WPA2 ya, Wi-Fi Protect Access WPA2. Ya, jadi WPA2 ini adalah sama dengan 80211i ya. Jadi WPA2. Nah, standar-standarnya sini ya. Mungkin kalau kita perdalam lagi di sini khusus hanya 80211i ya banyak ya. Jadi kita sumbernya dari sini ya. Ya. Nah, tapi ini belum masuk ya 80211. Kemudian 80211 yang aman ini banyak yang keliru ya, yang percaya bahwa WEP ini sebagai satu-satunya komponen keamanan WLAN. Nah, ini. Jadi keamanan dari nirkabel ini sebetulnya terletak pada 4 aspek ini ya. Jadi bukan masalah dia mau pakai WEP, WPA ataupun AES ataupun TKIP ya itu. Tapi keamanan ini aspeknya adalah ini 4 aspek ini ya. Ini diantaranya adalah autentifikasi framework ya, kerangka kerja autentifikasinya ini mekanisme yang mengakomodasi algoritma autentifikasi ya. Jadi dengan mengkomunikasikan pesan secara aman antar klien, access point dan server autentifikasi. Nah, jadi yang pertama adalah autentifikasinya ya, algoritmanya. Yang kedua ini algoritmanya ya. Autentifikasi algoritma ya. Ini algoritma yang memvalidasi kredensial pengguna. Jadi di sini dia yang membangun ini ya. Kemudian yang ketiga adalah ini privasi ya, tanggal. Gate privasi algoritma privasi tanggal, algoritma yang menyediakan privasi data di seluruh media nirkabel ya. Jadi berdasarkan tanggalnya ya dia bisa up to date gitu ya. Jangan sampai nanti tidak. Kemudian yang keempat data integrity ya. Data integrity-nya ini, algoritmanya data integrity-nya ya ini. Jadi integritas pada tanggal. Jadi algoritma yang menyediakan integritas data di seluruh media nirkabel untuk memastikan kepada penerima bahwa frame-nya itu tidak dirusak. Nah ini, jadi frame-nya yang dikirim itu aman ya, betul-betul aman ya, tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan itu penambahan maupun pengurangan ya gitu. Ya, okay. Nah kerangka autentifikasinya ini ya, ini sebetulnya minggu kemarin sudah juga dibahas ya. Ini frame format autentifikasinya. Jadi autentifikasi 80211 ini adalah manajemen autentifikasinya. Jadi frame control, kemudian duration-nya di sini ya. Jadi algoritmanya di sini nanti algoritma autentifikasi algoritmanya. Ya. Kemudian autentifikasi transaction sequence-nya di sini. Ya. Nah, frame autentifikasi ini memastikan algoritma autentifikasi open ataupun share key. Ya. Jadi kemarin ya. Namun frame itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengautentikasi. Jadi ini ya kemarin ya, autentifikasi algoritma ini yang open maupun share key ya. Ini kemarin mungkin sudah saya tunjukkan ya.
yang di pertemuan kemarin bahwa yang bisa open dan share key itu yang apa ya. Jadi ada dua ya, autentifikasi open sama yang satunya adalah share key ya. Nah, ini kalau kita mengakses di apa namanya di ini di wifi-nya ya. Ini coba kalau kita mengakses wifi-nya di sini. Nah, ini. Jadi jadi di sini. Nah, ini. Jadi di sini di bagian security ya. WLAN ya. Nah, ini di bagian security. Nah, di sini. Jadi di sini ada ini open ataupun share key ya. Ini. Jadi yang tadi. Ya kalau open di sini dia pilihannya hanya dua ya. Disable encryption ataupun enable ya. Jadi kalau open ini jadi pilihannya hanya dua, open ataupun deskripsi. Tapi kalau kita pilih yang share key ya, share key di sini otomatis by default adalah enable ya. Jadi disable-nya tidak ada, ini pasti ya. Jadi kalau open ini disable, kalau ini kita share key dia pasti di sini enable. Dan di sini WEP key-nya ini kita bisa gunakan 5 atau 13 ASCII atau 10 atau 24 hexadesimal. Jadi ini hanya bisa diisi 1 sampai 5 atau 13 ya. Ini tinggal kita mau yang seperti apa nanti WEP key-nya di sini. Ya, ini. Ini yang share key ya. Share key, jadi nanti ini key-nya nanti akan dibagikan ya. Termasuk juga yang open. Open ini juga kalau ini di sini menggunakan encryption ya, di sini ya share key juga sama. Ya. Ini. Jadi itu ya yang apa namanya? Yang ini autentifikasinya ya, algoritma autentifikasinya open ataupun yang share key. Itu tadi kalau Anda mengakses ke access point itu ada pilihannya itu. Ya. Tapi hampir tidak semua ya. Ini hampir tidak semua. Nah, ini kerangka autentifikasi ini nih. 802 tidak memiliki beberapa komponen utama, yaitu diantaranya autentifikasi berbasis penggunaan yang terpusat. Ini. Jadi autentifikasinya berbasis penggunaan yang terpusat memang. Nah, ini. Kemudian kunci inskripsinya dinamis. Ya. Dinamis, jadi dia akan bisa berubah-ubah nanti ya. Ini. Kemudian manajemen kuncinya inskripsi modelnya, dia menggunakan inskripsi. Ya, kemudian menggunakan autentifikasi bersama. Ya, ini, jadi di sini dia menggunakan autentifikasi bersama. Jadi 80211 ini komponen utamanya adalah ini sini. Ya. Ini. Kemudian autentifikasi yang berbasis pengguna ataupun yang terpusat ya ini. Jadi di sini kan autentifikasi pengguna yang terpusat. Ini di sini adalah penting untuk keamanan jaringan. Jadi autentifikasinya terpusat, ya. Biasanya sih menggunakan radius ini, ya. Ini. Jadi terpusat itu dia nanti apa namanya autentifikasinya biasanya di server, ya, bukan di alatnya, tapi di servernya. Jadi ya biasanya menggunakan ini radius. Entah itu nanti pakai mikrotik atau mungkin nanti pakai apa namanya server itu ya. Tapi kalau autentifikasi berbasis perangkat, ini autentifikasi ini tadi open ataupun share key ya, ini. Jadi autentifikasi ini nih. Nah, ini tidak mencegah pengguna yang tidak berwenang menggunakan perangkat yang diotorisasi. Ya, tidak mencegah pengguna yang tidak berwenang. Ya. Karena di sini bisa di apa ya di tukar-tukarkan ya, bisa dibobol lah istilahnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang manajemen terpusat tidak bisa. Jadi misalkan satu akun gitu ya, akun ya sudah dia pakai akun login password baru dia bisa mengakses ya, dan terpusat dan apa autentifikasinya perangkat ini hanya sebagai media saja, ya, ini hanya sebagai media saja.
Kemudian di sini ada masalah logistik ya, sebagai administrator jaringan ini harus memasukkan kembali semua akses point dan klien. Jika perangkat yang hilang atau dicuri, atau misalkan pemberhentian karyawan. Nah ini kalau misalkan kita menggunakan ini autentifikasi, karena kita harus memasukkan semua sergi-serginya ini ke dalam alat yang baru. Ya minimal kalau kita punya alat yang sama ya kita bisa tinggal restore ya. Tinggal kita backupkan dari alat yang sama, kemudian kita restorekan aja sudah cukup. Karena di perangkat itu ada backup dan ada restore-nya. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mengatur ulang ya itu. Jadi di sini di bagian administrator biasanya ada sistem. Nah ini backup ya ini. Jadi kita ada pilihannya di sini ada backup. Nah ini tinggal kita masukkan nanti USB-nya start backup. Kemudian bisa kita restore juga. Ya. Jadi ada mode backupnya. Jadi kalau ini kita pasang di situ ada port USB-nya, nanti akan muncul begitu start backup dia akan backup. Kemudian nanti kalau kita tunjukkan ya nanti tinggal kita restore aja di sini. Sehingga konfigurasinya ini akan tetap sama ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu fatal ya ini. Jadi kalau perangkatnya hilang atau dicuri atau rusak lah ini minimal rusak atau misalkan karyawannya ada yang berhenti. Nah. Tapi kalau kita manajemen terpusat kita tidak ada urusan dengan perangkat hardware-nya ya ini. Karena manajemen terpusat ini melalui server autentifikasi di sini. Jadi tinggal kita aktifkan login-nya dari server ya. Jadi otorisasinya menggunakan AAA ya. Ini. Ya, ini. Jadi misalkan contohnya ya ini radius ya memungkinkan kita mengizinkan atau melarang pengguna tertentu ya melepas dari perangkat spesifikasi yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan radius ya. Jadi kalau misalkan kita ini ya radius. Nah, ini. Jadi kalau misalkan gunakan radius. Nah, ini. Ya, jadi triple A ini dia melekat di sini. Ya, di sini ada autentifikasi, otorisasi dan accounting di sini. Ya. Jadi otorisasinya apa nanti? Ini. Jadi kalau misalkan ini. Nah, kalau kita lihat implementasinya ya penggunaan radius itu macam-macam ya. Ini. Jadi radiusnya itu bisa digunakan di server ya. Dan itu akan menghemat ataupun mengurangi beban dari perangkatnya gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan perangkat yang sederhana ya dia akan akan mengakses ke ini. Jadi perangkatnya ini hanya sebagai jembatan saja. Jadi tapi ya kita harus mengatur radiusnya. Kebanyakan sih radiusnya biasanya bisa menggunakan mikrotik, bisa radio mikrotik atau di Linux ya, di server Linux, tapi dia perangkatnya ini menggunakan mikrotik. Nah, itu. Jadi perangkatnya bisa menggunakan itu. Ya. Jadi login-nya nanti ada di servernya. Ya, itu. Nah, mungkin nanti bisa Anda cari ya tentang apa itu radius ya, itu. Nah, itu sangat penting sekali tuh radius di sini kalau misalnya. Kemudian autentifikasi yang lainnya kunci inskripsi secara dinamis di sini. Jadi autentifikasi berbasis pengguna ini memiliki efek samping positif yaitu key-nya inskripsi key-nya ini khusus ke pengguna ya autentifikasinya ya. Jadi per pengguna. Jadi dinamis ya. Jadi per pengguna. Jadi key dinamis ini
membebaskan administrator dari keharusan mengelola key secara statis. Kalau key secara statis kan repot ya. Jadi kalau key statis kan fix ya. Tapi kalau dinamis kan dia bebas ya. Istilahnya dalam arti bebas itu ya apa namanya? Dia itu ini tidak harus terikat pada ini apa namanya? Tidak harus terikat pada servernya atau si apa namanya adminnya gitu ya. Gitu. Jadi dia tidak ini. Tapi kalau secara dinamis ya itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan ini pada saat dijalankan ya. Dan kunci inskripsi ini diturunkan ya dan dibuang secara dinamis saat pengguna mengautentikasi dan memutuskan sambungan jaringan. Jadi dia itu pada saat dia connect dia akan dapat key dulu inskripsi ya. Tapi begitu nanti lepas atau selesai ya, maka key-nya atau ini dia akan dihapus. Nah, sehingga nanti pada saat connect lagi dia nanti key-nya akan berbeda terus ya. Jadi tidak akan bisa dilacak historinya ya, walaupun mungkin bisa dilacak key-nya itu, tapi key-nya sudah tidak aktif lagi, sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi sekali pakai itu ya. Kayak kalau kita itu beli apa namanya token itu ya, beli token listrik atau mungkin token pulsa ya. Di situ kan ada kode inskripsi itu hanya sekali pakai. Begitu sudah dipakai ya sudah, dan tidak bisa dipakai lagi ya. Jadi cara dinamis di sini ya. Kemudian manajemen kunci inskripsi ini jika perlu penghapusan pengguna dari jaringan, kita juga perlu menonaktifkan akunnya untuk mencegah aksesnya. Jadi kalau misalkan kita akunnya misalkan sudah tidak dipakai lagi ya perlu juga dinonaktifkan. Jadi akunnya dinonaktifkan supaya tidak istilahnya tidak dicoba-coba gitu ya. Nah, itu. Kemudian kalau yang autentifikasi bersama, di sini autentifikasi bersama ini autentifikasi dua arah ya, dua arah. Jadi jaringan tidak hanya mengautentifikasi klien, tetapi klien juga mengautentifikasi jaringan. Jadi sama-sama punya kuncinya gitu. Ya. Saya mau connect ke server sana, server harus mengenali komputer saya dulu, dan komputer saya juga harus mengenali komputer server. Ya, jadi sama-sama ini. Jadi dalam autentifikasi open maupun share key. Jadi biasanya menggunakan access point atau jaringan autentifikasi klien. Jadi si servernya mungkin bagi share key-nya, kita di sini mengakses menggunakan key-nya tadi, ya, kunci-kuncinya tadi itu, ya. Dan klien tidak mengetahui dengan pasti bahwa access point atau jaringan yang valid karena mekanismenya ini ditentukan di dalam ini. Dan mungkin klien akan mengautentifikasi jaringan. Jadi di sini kita tidak tahu, ya. Ini. Kemudian kalau misalkan ada access point yang palsu atau istilahnya jahat ya, access point palsu, ini dia klien menyamar sebagai access point yang valid, yang dapat misalnya menghancurkan data di mesin klien. Jadi bisa juga ini menggunakan access point palsu. Jadi kadang kita bikin access point palsu gitu, namanya sama ya, misalkan di sini access point-nya misalkan AP1. Nah, saya bikin lagi sama-sama AP1. Nah, kemungkinan ada yang masuk ke tempat AP1 saya sehingga akan menangkap beberapa IP dan terutama MAC address-nya. Ya, MAC address-nya ketangkep. Nah, itu. Jadi agak rentan bisa. Ya, tinggal ini misalnya. Jadi kerangka ini misalkan ini 80211i di sini WPA ya. Sekarang disebutnya adalah WPA. Ya, ini. Di dalam sini 80211 ini 8021 ini ya.
ada BSS, IBSS. Ya. Ini ada pre-autentifikasi, SCARI, hierarki ya, key management, kemudian ada Zipper di sini penggunaan. Kemudian data privasi protokol yang bisa yang rata-rata umum dipakai adalah TKIP. Ya. Jadi di sini IEEE ini telah mengatasi ya kekurangan dari autentifikasi 80211 dengan memasukkan kerangka autentifikasi 8021X. Ya. Dan 8021X itu sendiri adalah standar IEEE ya, yang menyediakan semua topologi lapisan link dari 802 dengan autentifikasi yang diperluas. Jadi di sini ya, snapshotnya, gambarnya 8011i ya. Ini. Kemudian 80211ix ini didasarkan pada kerangka autentifikasi point to point. Jadi pengembangannya di sini dari kerangka point to point yang dikenal sebagai extensible autentifikasi protokol EAP. Jadi tapi dalam istilahnya ini disederhanakan. Jadi 8021E ini merangkum EAP yang dia menggunakan layer 2. Ya. Jadi penggabungan kerangka 80211X. Ya, dia membutuhkan penggunanya untuk autentifikasi berbasis pengguna. Jadi autentifikasinya tidak hanya dari server saja, tapi dari si servernya. Ya. Nah ini contohnya ya. Environment-nya di sini EAP yang dari Cisco, ini TLS PAP. Ini metode autentifikasi metodenya. Ya. Ini kemudian di sini adalah frameworknya sama semua. Ya. Kemudian akses mekanismenya nanti dia di sini larinya ke sini, beda-beda. Ya. Jadi EAP RFC 2284 di sini ya. Ini tidak menggunakan algoritma autentifikasi tertentu. Ya. Jadi kerangkanya seperti ini. Jadi satu-satunya syarat ini baik 80211 ini dikenal sebagai istilahnya yang meminta, sementara server autentifikasi ini yang mendukung algoritma EAP-nya. Ya. Arsitekturnya terbuka yang dapat diperluas, ini memungkinkan kita menggunakan satu kerangka autentifikasi. Ya. Ini juga sama ya, perbedaan lagi di sini EAP PAP ya. Ini beroperasi mirip seperti Secure Socket SSL pada lapisan tautan. Nah, ini. Kemudian autentifikasi ini dilakukan melalui sertifikasi digital. Jadi ada proses permintaan sertifikasi digitalnya secara online-nya. Ya. Dan dia akan membuat tunneling, ya, menggunakan tunneling. Kemudian yang EAP MD5 ini mirip dengan handshake, ya, challenge handshake authentication protocol. Jadi harus ada sama-sama menyediakan algoritma hash, ya, ke satu arah berbasis sandi MD5, ya. Jadi harus ada autentifikasinya itu. Kemudian EAP Cisco ini juga dikenal sebagai lab, ya. Jadi dia pertama yang ditentukan untuk WLAN adalah algoritma autentifikasi yang dua arah ya, berbasis sandi. Ini yang Cisco EAP. Nah, untuk yang kerangkanya adalah seperti ini ya. Subplan authentifikator, kemudian authentication server. Jadi di sini klien, ya, klien dia mengakses di sini ya, bahwa di sini authentifikator bisa berbasis di jaringan network di sini. Jadi di switch-nya itu kita bisa juga memberi ini berhak tidak masuk ke sini, ya, ini. Jadi permohonan berada di klien WLAN, tapi autentifikasinya berada di access point-nya, autentikatornya. Kemudian di sini di bagian server ini autentifikasi, ya, jadi di sini radius. Jadi di sini
Jadi ini hanya sebagai perantara saja. Operate device network edge ya, point switch ya. Jadi dia dan di server ini nanti yang terinstall adalah radiusnya ya, server radiusnya. Jadi user, password, login itu semua ada di sini. Tidak lagi di dalam alatnya sini. Ya. Tapi kalau di dalam alatnya sini ini yang tadi dikatakan tadi ini rusak, hilang ataupun mati, nah, itu maka si admin harus membuat usernya ada di sini semua lagi. Tapi kalau autentifikasi user passwordnya ada di server, aman karena dia ada backup juga. Ya walaupun di sini ada backup, tapi kan lebih aman di sini ya, akan membebani juga di sisi hardware-nya. Ya, jadi membebani juga di sisi hardware-nya. Ya, ini kerangka autentifikasinya ini 80211i atau WPA ini menyediakan mekanisme untuk algoritma autentifikasi ya, untuk komunikasi antara klien, access point dan server autentifikasi melalui kerangka autentifikasi. Jadi dia dari klien, kemudian dari autentifikasinya, autentifikatornya, baru nanti dari servernya. Ya. Baik 80211i maupun WPA ini tidak menggunakan algoritma autentifikasi tertentu. Ya. Tapi keduanya ini merekomendasikan penggunaan algoritma yang mendukung ini. Autentifikasi bersama, pembuatan kunci inskripsi dinamis, dan autentifikasi berbasis pengguna. Jadi dia autentifikasinya ada di servernya ya. Kuncinya berbasis inskripsi dinamis. Jadi pada saat dia connect, dia nanti akan baru dapat key-nya. Begitu dia putus, dia akan hilang ya. Jadi dia di sini inskripsinya nanti akan hilang dan masuk lagi, dia akan sudah beda lagi. Ya. Nah ini proses identifikasinya ya. Jadi kalau misalkan dari proses identifikasinya di sini yang proses 1 ini klien dia meminta ke access point ya, wireless komputer dengan EAP ya. Jadi dia yang pertama kliennya kemudian dia mengakses ke ini ke access point-nya ya. Access point block all user request to access LAN. Ya, di sini. Jadi yang pertama adalah modenya adalah block, tidak diizinkan. Ya. Jadi access point with EAP support. Jadi access point block. Ya, all user request to access LAN. Jadi semua harus melalui jaringan LAN di blok. Jadi tidak bisa di sini. Ya, jadi dia tidak bisa ini. Nah, kemudian yang ketiga di sini setelah dia masuk di sini ya, maka user ini akan login menggunakan autentifikasi. Jadi dia di sini blok dikirim ke radius ke servernya. Nah, ini radius server authentication user. Nah, ini. Jadi radius certification user di sini apakah usernya di sini ada enggak di dalam server radiusnya ini? Ya. Jadi begitu ini diblok di sini, kemudian ini mengirimkan ya, dari sini mengirimkan ke sini. Ada enggak? Ya, ini. Jadi di dalam server ini ada user yang dimaksud di sini atau tidak? Ya. Kalau ada, maka radius server dan klien ini akan memberikan WEP key. Nah, jadi nanti akan memberikan WEP key ke sini, ya. Kemudian radius server ini, ya ini akan mengirimkan ya unicast WEP key ke access point. Dia akan memberikan ke access point-nya sebetulnya, bukan ke sini, tapi memberikan ke access point-nya. Ya, access point-nya, kemudian setelah itu dari access point ini mengirimkan broadcast WEP key-nya plus dengan inskripsi key-nya, ya, dengan WEP ke klien. Nah, jadi dia akan diteruskan ke sini WEP klien. Nah, kemudian baru setelah itu baru klien dan access point aktif WEP dan bisa menggunakan ini transmisi jaringannya. Jadi prosesnya seperti ini, ya. Jadi
tidak langsung serta-merta langsung bisa connect enggak. Tapi dia akan dibatasi di blok di bagian sini dulu. Jadi klien ini dari wireless ini nih. Jadi ini konsepnya dari EAP ya, notifikasi EAP menggunakan radius. Ya. Jadi server radiusnya ada di dalam sini, di dalam server di sini. Jadi bahkan radiusnya bisa juga sendiri di sini. Ini servernya di sini. Ya. Ini user database. Jadi user database ini user database-nya isinya hanya user-user aja, tidak ada data yang lain. Data yang lain nanti ada di server satunya. Nah itu. Jadi gitu, ya. Jadi memang agak ribet ya. Ini kalau digambarkan gini agak ribet. Ya, sebenarnya ini prosesnya pada saat kita mengakses kalau kita menggunakan ini radius. Tapi kita tidak sadar sebetulnya kalau kita login itu ini pakainya radius atau enggak itu kita tidak tahu. Ya. Jadi kita login gitu aja ya. Gitu. Dan aman gitu. Jadi menggunakan ini. Yang aman adalah si servernya sini, karena nanti begitu dia model ini, dia akses ke sini, begitu dia ditolak tidak ada user yang ada di sini, maka dia langsung otomatis diblok. Ya. Dan ini pada saat request ini diblok, yang meneruskan adalah akses poinnya ini, akses poinnya yang meminta ke sini. Ya. Jadi ibaratnya kayak security lah itu ya. Pak, saya mau ketemu dengan Bapak A atau mau ketemu Pak Tony itu. Ya udah, nanti security-nya yang masuk ke dalam. Nah, itu. Namanya siapa Pak jenengan gitu. Nanti security-nya masuk ke sini. Sudah membuat janjian belum? Oh iya, sudah Pak, bisa. Security-nya balik lagi. Oke, Pak, bisa silakan masuk. Nah, itu. Gambarannya gitulah ya. Jadi kita masuk ke dalam satu kantor, kita ketemu security. Nah, security nanti security-nya yang masuk dulu, bilang ke dalam. Kalau ia diizinkan benar, baru dia boleh masuk. Kalau enggak ya ditolak. Sampai di sini udah diblok. Ya. Kemudian salah satunya adalah privasi data. Ini yang sangat sangat penting sekali ya, kerentanan enskripsi WP ini. Jadi bagaimana kita dapat memperbaiki enskripsi 802.11 tanpa memerlukan penggantian lengkap perangkat kerasnya, si akses pointnya atau NIC kliennya. Nah itu ini yang menjadi pertimbangannya. Kok dadak ganti alat-alat TKB gitu ya, upgrade gitu kadang gitu. Nah, ya, jadi menggunakan ini bisa ya. Jadi menjawab IEEE ini menjawab pertanyaan ini. Jadi dengan protokol integritas kunci temporary TKIP sebagai bagian dari 8011I ya, dan atau di sini WPA ya. Jadi TKIP ini menggunakan banyak fungsi utama WEP untuk mempertahankan investasi dari klien, terutama datanya itu ya. Jadi infrastruktur 802.11 ini jadi memperbaiki beberapa kerentanan untuk memberikan efek dari enskripsi dari frame data. Jadi kita bisa menggunakan itu. Jadi, tapi ya agak lambat. Kadang saya ya tidak saya aktifkan ya. Ini kalau di sini sudah ada. Jadi TKIP di sini security ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya ini saya punyanya ini ya, yang saya demokan cuman ini. Nah, jadi kalau di sini kita pakai ini, nah ini. Enskripsi algoritmanya di sini, nah ini TKIP. Kita bisa juga menggunakan TKIP dan AES. Tapi saya di sini pakainya AES. TKIP ini enskripsinya sangat kuat itu tadi ya, untuk data TKIP. Tapi ini saya pakainya yang AES. Ya. Nah, kalau kita mau bandingkan TKIP PS AES ya, ini. Jadi mana yang terbaik gitu ya. Nah, itu bisa juga ya. Jadi
ini. Jadi kalau kita mau bandingkan di sini, nah ini. Bagaimana Anda menggunakan IaaS atau TKIP untuk akses internet yang paling cepat. Tapi kalau cepatnya ya memang di sini lebih cepat yang menggunakan IaaS ini, ya. Ini. LED lebih cepat ya kalau kita bandingkan. Karena kadang juga kita membutuhkan yang kecepatan ya. Duh, ada ini suruh nutup. Nah, ini. Jadi di sini apa ya? Primary, terus ini WAP, IaaS, security protocol. Jadi yang paling bagus di sini adalah ini. Jadi running environment start with running security, but which are the most secure option, TKIP dan IaaS. Tapi ini tidak bisa diakses ya, karena ini. Nah ini. Ya. Jadi WPA, WiFi Protect Access ya. Dia akan terhadap security ini, vulnerability ya. Nah, tapi kalau bedanya, nah ini, what is WPA better than WPA ya. Kenapa ini? Ya, ini mungkin kalau Anda mau dengar videonya ya bisa nanti diputar di sini WPA and WPA2 ya. Ini. Jadi ini. Jadi kalau di sini dibandingkan lagi WPA2 better than WPA2 ya. Ini. Ya. Nah, ini yang IaaS PS TKIP tadi ya. Ini. Jadi IaaS ini being more secure encryption ya, method for ini Wi-Fi security ya. Jadi ini. Tapi di sini konsep the Wi-Fi connection is faster than isu TKIP ya. Jadi lebih cepat yang itu dibandingkan dengan yang ini. Tapi kalau dari security-nya sini kita lihat kalau dari security-nya ya ini apa namanya kok ada ininya ya, continue site, nah, ada continue site yes. Nah, ini. Jadi di sini ada ini ya IaaS PS TKIP. Nah, jadi kalau misalkan ini TKIP dan IaaS ini merupakan dua ya, beda tipe enskripsi yang bisa digunakan di dalam Wi-Fi network. Ini di sini TKIP ini dia older than enskripsi protokol ya. Ya, dan dia akan digantikan dengan yang WP encryption. Jadi ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, nah ini lebih detail lagi. Kenapa kok kita harus menggunakan yang itu? Ini ada open, ada WPA 64, ada yang WIP, WPA PSK, WPA PSK AS, WPA 2 PSK TIP. Nah, jadi ini ada perbedaannya juga ya. Kalau yang tadi saya gunakan di sini adalah WPA 2 PSK AS. Jadi kalau yang saya gunakan adalah berarti WPA2 PSK ini IaaS. This most secure option ya. Dia menggunakan WPA2 di bawah Wi-Fi encryption standard. Jadi di bawah standarnya dan di bawah IaaS encryption protocol. Ya. Ya, ini. Jadi perbedaan ini. Jadi kalau misalkan Anda mau lebih detail kenapa atau pilih yang mana ya ini nanti bisa dari sini bisa kita gunakan ya. Pilihannya yang mana yang paling tepat. Karena
ada keamanan, antara keamanan dan kecepatan itu berbanding terbalik. Jadi kalau kita aman ya tidak nyaman, tapi kalau kita nyaman, berarti kalau kita aman itu malah tidak nyaman, tapi kalau kita nyaman berarti tidak aman, ya, gitu. Jadi seperti itu, ya, kan ribet ya kalau misalnya. Kemudian privasi data ini peningkatan utama dari TKIP, key per frame ya, kunci WEP-nya dengan cepat diubah per baris frame. Kemudian pemeriksaan dari ini MIC-nya, ini integritas frame datanya, ya, ini juga. Kemudian dia juga menghilangkan serangan statistik, jadi seperti kayak air snort, ya, kerentanan ini, jadi kayak serangan-serangan dari itu air snort, gitu. Jadi dia akan menghindarkan ini menggunakan TKIP. Nah, kemudian ini frame-nya ya, frame key operasinya. Jadi dari definition key mixer di sini ada menggunakan 32 bit, ada transmitter MAC address-nya juga di sini di mix. Kemudian dari dia di sini masuk ke dalam key, ya. Kemudian nanti masuk di dalam WEP di sini. Jadi agak aman ya. Jadi E ini mengadopsi skema yang dikenal sebagai per frame key, ya, dikenal sebagai per paket, ya. Kemudian premisnya dibalik ke key per frame, ya. Jadi menggunakan alamat MAC address dan kunci WEP yang diproses bersama melalui fungsi pencampuran ini. Jadi di mix campur. Jadi setelah ini di sini di mix masuk ke fase 1, kemudian di sini nanti di mix lagi baru masuk keluarin. Jadi agak susah juga kalau ini dibobol ya. Kemudian ini masalah integritas data, ini kalau yang MIC algoritmanya. Nah, ini. Jadi dia di sini MIC ini adalah fitur yang digunakan untuk meningkatkan nilai pemeriksaan integritas atau ICV-nya yang tidak efektif dari standar 802.11 ya. Kemudian MIC ini juga sudah memecahkan kerentanan seperti misalkan kayak serangan frame, tempering, ya, ini bit flapping, nah ini juga sudah. Nah, ini kalau mau lebih nanti bisa dibahas di lebih lanjut ya. Kemudian ini juga dia mengusulkan algoritma khusus, ya, Mikhail ya, untuk menambahkan fungsi ICV-nya dalam inskripsi frame datanya. Tapi di sini MIC ini adalah kunci unik yang berbeda dari kunci yang digunakan untuk menginskripsi ini frame datanya. Ya. Algoritmanya ini ya di sini. Jadi destination MAC address-nya di sini, source MAC address, kemudian data payload masuk, mix-nya di sini. Baru di sini per frame-nya diinskripsi, frame transmisi yang dikirimkan di sini nanti. Jadi di mix antara MAC address destination sama MAC address sumber, ya. Nah, ini contoh yang TKIP encryption ini. Ini TKIP encryption di sini ada ini di mix ya yang tadi. Fase 1 ini di sini di mix, kemudian fase 1 di mix frame key, kemudian yang dari sini MIC key masuk ke sini, kemudian data frame dengan MAC-nya, kemudian di fragmenter, kemudian masuk ke WEP di sini, baru di sini inskripsi frame fragmentasi. Ya, ini inskripsinya ya, proses inskripsinya. Kalau deskripsinya beda ya, deskripsi berarti membalik ya, membalik setelah dia terima ini, jadi nanti diurai. Ini di inskripsi, kemudian di deskripsi. Di deskripsi berarti nanti diurai kembali untuk bisa dipecahkan atau dibaca. Di sini nanti di sini ada plain text, ada ya
max failure, max key, ya di sini. Jadi bisa di, nah ini algoritmanya seperti ini. Memang kalau kita baca algoritmanya agak ini, ya. Nah ini yang terakhir AES ya, ini inskripsi WP autentifikasi yang diketahui lemah ya. Jadi ini IEEE dan WPA ini meningkatkan WP dan TKIP yang menyediakan opsi autentifikasi. Ya mungkin nanti ini bisa dibaca ya, ini hanya teori ini. Ya, yang paling penting adalah di sini saya akan tunjukkan, ini masih ada waktu 5 menit ya. Jadi untuk tugasnya ya, itu tugasnya yang game kemarin ya, simulasi game kemarin. Nah, jadi simulasi game yang kemarin itu kalau kita kalau kita lihat ini, jadi simulasinya adalah ini ya, mungkin kemarin ada juga yang tanya. Nah, ini memang saya buka ya. Ini, jadi yang sudah mengumpulkan ya sudah, biar ya, yang sudah mengumpulkan. Ini kalau yang belum ya sudah. Jadi ini simulasi gamenya yang sudah kita saya bagikan ya. Jadi simulasi gamenya. Jadi ini levelnya. Jadi ini kan yang level 1 kan lebih mudah ya. Ya, jadi level 1 ini lebih mudah. Nah, ini ditaruh di sini, misalkan. Nah, taruh mana ini? Nah, ini sudah connect ya, ini. Kemudian yang kedua ini. Nah, berarti kalau ini menggunakan access point biasa, ya. Jadi menggunakan access point biasa, itu ya. Kemudian yang level kedua, ya. Yang level kedua adalah ini ya, next level. Ya. Nah, ini yang level kedua. Level kedua di sini masih menggunakan access point dan omni. Ya. Access point-nya kita pilih dulu, ya. Kemudian baru pilih antenanya. Nah, ya. Kemudian ini pilih lagi access point-nya di mana? Di sini ya. Nah, kemudian pilih di sini. Nah, sehingga ini tercover semua, ya. Jadi semuanya sudah tercover, ya. Ini kalau kita continue di sini sudah tercover, ini continue. Oke. Ya, dan kita close dulu. Nah, jadi ini sudah tercover semua. Ini yang level 2. Kita lanjut lagi ke level ketiga. Nah, ini yang agak sedikit berat ya. Nah, ini tugasnya ya, bahasan tugasnya. Di sini ada penambahan direksional dan yagi. Ya. Jadi ada penambahan direksional dan yaginya juga. Ya. Jadi kita harus menentukan akses point-nya di mana. Nah, misalkan di sini akses point-nya. Kemudian di bagian ini akses point lagi. Ya. Ini baru akses point-nya kita pasang dulu. Ya. Kemudian yang area sini berarti kita pasang yang bisa juga yang ini. Nah, jadi nanti tinggal kita arahkan gini, ya, ya, bisa kita arahkan, nah, sehingga dia bisa diatur seperti ini, ya. Nah, sehingga ini karena ini sudutnya kan bisa diatur, diubah-ubah ya. Kalau ini semakin lebar ya, ini tidak ketangkep, maka di sini kita bisa atur gini. Ya, diusahakan ini bisa ketangkep semua. Ya. Kemudian yang di tengah di sini adalah yang bisa juga yang ini ya, omni ya. Yang tengah ini omni. Nah, tengah ini omni. Kemudian yang ini mungkin nanti yang direksional. Ya, ini yang direksional. Ya, ini direksional bisa kita atur. Jadi kalau misalkan ada yang
belum paham ya cara ngaturnya gitu. Ya, gitu. Kemudian yang level selanjutnya di sini ya. Ini level selanjutnya di sini kita sudah menggunakan, nah ini sama ya, access point. Jadi kita tentukan dulu access pointnya di mana, bisa di sini, bisa di sini. Ya, ditentukan misalkan di sini. Kemudian access point yang kedua di sini, access point 3 di sini. Ya. Kemudian ini juga sama, ada yagi. Yagi bisa taruh di sini. Nah, ini karena kurang lebar, maka sudutnya bisa kita perkecil. Nah, sehingga bisa tercover semua. Ya. Jadi dia bisa tercover semua di sini. Kemudian di tengah ini kita gunakan yang omni, ya, menggunakan yang omni. Ya, karena di sini dia menggunakan yang omni. Ya. Kemudian yang di sini kita gunakan yang direksional. Nah, ini direksional ini juga bisa kita geser gini, ya, sehingga bisa apa namanya, bisa tercover semua, ya, ya ini bisa tercover semua, ya. Kemudian selanjutnya, ya, nanti bisa kita pilih ya. Ini bisa juga kita modifikasi. Misalkan kita di sini apa namanya, untuk permintaannya ya. Jadi misalkan di sini adalah untuk secure ya. Ini WP misalkan ini secure WP. Yang di sini juga misalkan, berarti misalkan ini secure yang WP. Nah, jadi dia ada permintaannya tadi, tidak hanya sekedar masang. Jadi di sini penggunaan ini security-nya ada open ataupun WP. Ya, tadi kan ada permintaan itu untuk membuat secure. Karena di sini simbolnya orang ini beda. Kalau yang ini kalau yang ini ada kayak orang pakai helm ya. Ini berarti dia di sini butuh yang secure. Ya. Kalau yang ini open. Jadi di sini ini tadi access point open. Kalau yang ini adalah yang ini, yang secure. Ya. Kemudian baru kita bisa continue. Ya. Coba continue. Ya. Kemudian di sini kita coba lagi. Ya. Nah, ini di sini dibutuhkan ini untuk sinyal yang EAP yang tadi ya, yang barusan kita bahas, No 802.1x atau EAP, signal available. Jadi dia di sini nanti harus membutuhkan yang ini, yang 802.1e yang barusan tadi kita bahas ya, yang ada antena-antenanya ini, yang ada orang-orangnya. Kita pasang dulu access point-nya di sini, bisa kita kira-kira di sini, kemudian nanti access point-nya ditaruh di mana, satu, ini masih ada dua sisa, ini kemudian kita pasang di sini lagi satu, ya, ya, di sini kita tentukan, misalkan ini yang access point ini, ya, kemudian yang satunya di sini, ya, ini access point-nya salah ini. Uninstall dulu. Nah, ini. Kemudian ini kita pasang, nah ini yang yagi ya. Kemudian kita geser. Ini. Nah, sehingga dia akan dapat ini. Kemudian yang satunya lagi adalah kita pasang di sini ya. Ini kita pasang di sini. Oh, sorry. Ini remove antena. Ini ya memang kita harus nyoba-nyoba gini ya. Ini. Kemudian yang ini nanti di sini. Ya. Ini sudah tercover. Kemudian ini di sini, nah ini juga sudah tercover semua.
Tapi kan di sini harus ada butuh yang koneksinya ada yang secure ini, ya. Ini no WEP signal. Nah, maka di sini kita harus buat yang ini, ya. Ini yang apa namanya no WEP ya. Jadi bukan menggunakan yang ini, tapi kan secure-nya adalah ini 8021 EAP. Nah, ini juga sama ya, karena ini gambar simbol orangnya adalah ini apa namanya? Nah, ini kemudian yang tengah ini belum ya, yang ini yang WEP ya. Coba ini secure WEP. Nah, ini kan masih endgame. Kalau endgame ini berarti masih belum apa namanya belum bisa lanjut ya. Nah, ini masih belum ya. Tapi mestinya di sini ya secure ini, kemudian yang ini adalah secure yang ini. Ya, tapi yang ini masih kurang satu ya di sini. Ini secure WP. Nah, ini sudah 55 sudah. Tapi kalau di sini endgame ya, ya mestinya harus ada masih lanjut lagi nih, ya, gitu. Jadi di bagian ini, kalau ini tetap ya, bukan WEP ini. Nah, dia open di sini. Ya. Ini dia open statusnya, ya. Kemudian ini dia statusnya adalah open. Ya, sehingga ini bisa connect, ini bisa connect, bisa connect. Ada yang belum connect ini? Ya. Nah, ini waktunya sudah habis. Nah, jadi end game, ya. Ini harus diulang lagi dari awal, ya. Jadi di sini, ya kalau mau ya kita reset aja dulu, ya, diulang lagi, ya. Ini kita pasang lagi, kita pasang lagi, ya. Kemudian ini kita pasang, ya. Kemudian antenanya kita tentukan, Nah, ini kita pasang ini kita geser supaya dia dapat semua ya. Kemudian ini di sini kita geser supaya dia dapat semua. Nah, kemudian ini kita setting untuk yang EAP, ini security-nya yang EAP TKS, ya, tidak susah ini. Nah, angel, klik security, nah ini ya, ya dapat di sini. Kemudian yang satunya ini security EAP. Nah, dari sini mestinya ini harus sudah aktif ya. Karena di sini sudah dapat semua. Nah, ini yang ini belum. Ini di sini open wireless signal. Kalau yang ini adalah crew member need WEP ya. Jadi yang di sini adalah member WEP. Lah, ini ada yang belum kena ya. Ini ada yang belum kena satu. Nah, ini. Jadi ini ada yang belum kena. Nah, yang ini yang orang yang gambarnya mana ini? Ini ya. Ini no WEP signal. Kalau yang ini adalah connected, ini no WEP signal. Jadi dia di sini dia belum dapat signal ya. Jadi dia harus kita geser ke sini. Nah, ini ya. Ini baru dia di sini
no WEP signal. Jadi dia di sini adalah WEP signal. Nah, jadi harus ditentukan ini. Jadi ini orang yang ini adalah WEP, yang ini adalah yang 802 1X ya. Jadi ini baru bisa continue. Nanti kita continue lagi, masuk ke level berikutnya ya. Ini level yang berikutnya. Ya. Ini level berikutnya nanti di sini ada 6 access point. Nah, kita pasang kira-kira di sini 1. Nah, ini bisa coba di sini ya. Kemudian di tengah sini, kemudian 1 di sini, kemudian nanti di tengah sini ya. Nah, ini pastikan ya bahwa ini yang gambar orang ini di sini adalah open wireless signal, yang ini nanti adalah WEP, yang ini adalah yang EAP ya. Ini. Jadi ada simbol-simbolnya. Kemudian ini access point-nya ada lagi 1. Ini nanti di sini ya. Ini. Sekarang kita pasang antenanya ini yang omni. Nah, ini bahwa di sini adalah EAP ya. Ini berarti connect EAP, berarti di sini harus ini setting EAP connect. Kemudian ini nanti ada yang omni ya. Yang omni berarti yang di sini ya, omni. Yang omni di sini berarti udah mengcover yang ini. Tapi yang ini belum dapat, yang ini yang no WEP ya. Ini kan yang connected, ini yang no WEP. No WEP ini berarti nanti pakainya yang ini ya. Coba yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ini nanti kita perlebar. Mana ini? Nah, ini kita ginikan. Nah, ini. Jadi di sini adalah WEP. Ini yang connect-nya WEP. Berarti nanti di sini setting WEP. Nah, ini sudah bisa. Kemudian satu lagi yang WEP nanti adalah yang di sini. Ya. Nah, ini yang WEP. Ini kan WEP signal. Ya. Ini di sini WEP signal. Nah, jadi ini sudah connected. Nah, ini di sini open belum. Ya. Jadi kita harus tambahkan yang ini. Nah, ini di sini kita bisa nah ini kebalik ini antenanya. Ini antenanya salah ini. Ini kita lepas dulu antenanya. Remove antena. Ini kita remove antena. Ini yang di sini. Ya. Nah, ini di sini. Sehingga dia bisa mengcover sampai ke sini nanti. Ya. Nah, dikecilkan gini ya. Sampai sudutnya. Nah, ini kena. Ini dia gini. Nah, jadi dia di sini sudah kena. Ini di sini adalah WEP. Ya, di sini adalah yang security-nya WEP. Nah, dia connect. Kemudian ini juga salah ya. Ini antenanya salah. Ini kita remove. Ini adalah milik sini. Nah, ini. Di sini ini untuk yang mengcover yang ini. Ya. Mengcover yang di sini. Ya. Nah, ini. Jadi mengcover ini kita bisa gini ya. Mengcover ini, kemudian yang di sini dia nanti adalah mengcover di sini. Ini adalah EAP ya. EAP ini berarti yang ini. Ini EAP signal, ini kemudian yang satu lagi nanti di sini. Nah, ini juga EAP signal ya. Ini kan gambarnya orang ya. EAP signal. EAP signalnya masih 4 ya. Connected. Ini
EAP sinyal. Ini masih kurang. Ini baru 2 ya. Ini 2 WEP, kurang WEP, ini masih kurang 1. Ini open signal. Jadi sini open signal. Ya, ini open signal. Ini sudah connect. Nah, ini yang belum. Ini no WEP. No WEP. Berarti ini yang no WEP. Open. Balik ya. Ini yang connected, ini yang no WEP. No WEP ini berarti ini yang, nah ini biasanya ini yang secure, kemudian ini yang WEP. Nah ini. Tapi ini masih salah. Ini masih salah. Ini geser ke sini. Ya. Nah ini masih salah. Ini masih belum dapat. Jadi di sini dia masih belum dapat. Ini open signal. Open signal. Ini apa open signal? Ini WEP. Nah, betul ya, gini. Jadi harus gini. Jadi dia harus connect semua. Jadi di sini 5 sudah connect semua di sini. Ya. Jadi, nah kita yang susah itu menentukan ini di sini, ya WEP ataupun yang lainnya itu. Ya. Nah ini continue level selanjutnya. Ini adalah level berapa nih? Ya. Nah, ini level, ya ini bocoran kuncinya apa? Jawaban ya, tugasnya. Nah ini dia ada bridge-nya juga. Nah ini kita harus hati-hati di sini bahwa di sini nanti ada bridge-nya. Jadi ada bridge di sini, bridge ya ini. Kemudian nanti di sini bridge-nya itu nanti mengarah ke mana gitu ya. Ini jadi bridge-nya nanti ditaruh di mana. Ini bridge lagi, ya bridge lagi taruh sini, ya. Kemudian ada lagi bridge lagi nanti. Nah ini bridge-nya di mana nih? Ini bridge-nya access point. Nah, ini kita harus taruh access point-nya di do this no continue. Ya. Nah ini. For connection, for work antenna boot need to be, di antenanya harus dipasang dulu ini. Ya. Antenanya klik. Nah ini kok tidak mau diklik ya. Nah ini. Jadi ini diarahkan ke sini. Yang ini nanti diarahkan ke sini misalkan. Nah ini. Kemudian kita tambahkan lagi bridge-nya. Tapi bridge-nya ditambahkan lagi di mana ini? Ya. Nah ini salah anu nih. Diulang lagi ya. Diulang enggak mau ya. Itu antena need bridge. Ini masuk. Nah ini. Ya. Tapi sebetulnya enggak gini ya. Jadi bridge-nya gini. Kemudian yang ini nanti sama ini. Ya. Ini bridge-nya.
Jadi ini dia di sini di bridge, kemudian masih 2 lagi, taruh sini, ini bridge ke sini, kemudian masih 1 lagi, ini bridge-nya arahkan ke sini. Kemudian ini bridge-nya ini, nah ini diarahkan ke sini. Oh ini bridge. Nah ini diarahkan ke sini. Sehingga dia nanti ini akan aktif ya. Mana nih? Nah, ya ini kemudian setelah itu adalah ini antenanya ya. Antenanya berarti kita taruh di sini 1, ini di sini taruh 1. Nah ini karena yang di sini menggunakan jaringan kabel ya. Ini menggunakan jaringan kabel. Kemudian yang sini nanti dia menggunakan WiFi ya. Jadi dia di sini nanti menggunakan WiFi. Ini. Nah, ini. Yang di sini menggunakan WiFi. Ya, ini. Jadi dia menggunakan WiFi yang dan yang ini adalah modenya EAP ya. EAP. Nah, ini kemudian yang sini juga sama. Ini modenya adalah EAP. Nah, ini. Ya. Nah, ini sehingga di sini dia bridge, ini ke sini bridge, dia menyambung ke jaringan ini ke sini bridge. Ya. Sumber internetnya dari sini, tengah sini. Jadi sumber internetnya dari sini, kemudian ini bridge ke sini, ini pakai jaringan. Nah, ya, gitu. Ya. Ini level 7 ya. Mau dilanjut atau ini sudah lebih ya? Ya mungkin nanti dilanjut lagi aja ya. Ini level 7 nanti dilanjut bocorannya sampai level 7. Oke ya, mungkin itu